Inilah hari yang paling dinanti Stefanus Igoluis Grenga Uran. Bersama keluarganya, ia meninggalkan Flores Timur menuju Tanah Ngada untuk mengikuti ritual Idi Manunio. Memikul 4 butir kelapa dan seekor ayam jantan, Luis mengelilingi ngadu dan baga, simbol leluhur lelaki serta perempuan etnik Ngada, sebelum memasuki rumah adat. Di rumah adat ini, ia disambut keluarga Maria Litwina Jatipaba, istrinya. Maria bersuku Bogometu, etnik Ngada. Sejak menikah pada 15 April 2013, Luis dan Maria belum meresmikan pernikahan mereka secara adat. Ritual Idi Manunio wajib dilakukan oleh setiap lelaki di luar etnik Ngada yang meminang wanita Ngada, mengingat suku di Ngada menganut sistem kekerabatan matrilineal. Seekor babi dikorbankan dalam ritual tersebut. Hati babi yang masih segar langsung diperlihatkan kepada pemangku adat. Ia meramal kehidupan pasangan ini melalui kondisi fisik hati babi. Warga Ngada menyebut ritual itu Iso Urangana. Ramalan baik dan buruk disampaikan langsung oleh pemangku adat. Pasangan ini diramal akan menjalani kehidupan suami istri dengan baik. Namun, sang pengaku adat berpetuah agar keduanya selalu waspada karena hal buruk bisa saja terjadi. Idi Manunio diakhiri dengan jamuan makan. Kini Luis yang berasal dari suku Uran, Kabupaten Flores Timur, resmi diterima sebagai bagian dari keluarga besar etnik Ngada. Terus terang saya merasa sangat lega setelah melalui proses dan juga upacara adat ini saya diterima masuk dalam menjadi anggota resmi di Saolong Asia, itu etnis Ngada, dan saya merasa sangat lega. Dan juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak dari keluarga perempuan dan keluarga rumah ini sudah menerima saya secara resmi. Oke, dan ini adalah hasil dari proses yang panjang, menunggu hampir 4
tahun, 3 tahun ya, lebih, 3 tahun lebih dari 2013 sampai sekarang. Jadi ya pastinya lega setelah menikah setelah menikah 3 tahun 2013. ya. Suku yang bergabung dengan etnik Ngada memegang teguh warisan budaya leluhur. Mayoritas tersebar di 8 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Beberapa di antaranya Kecamatan Bajawa, Bajawa Utara, Aimere, Inerie, Jerebeu, Golewa, Golewa Selatan, dan Golewa Barat. Konon, nenek moyang etnik Ngada adalah pelaut yang tangguh. Ngada lebih tepat disebut etnis ya, karena dia terdiri dari puluhan suku yang memiliki sejarah asal-usul yang sama. Nah, dari syair-syair mitologi, ajaran pokok yang disebut Suuyuwi, itu dipercaya oleh masyarakat bahwa leluhur orang Ngada, ini berasal dari suatu tempat yang jauh dan tempat yang tidak diketahui persis. Ya. Diungkapkan dengan syair Zili Giugema, ya, satu tempat yang tidak pasti. Nah, leluhur ini mengarungi samudera luas dengan menggunakan perahu layar dan menyinggahi beberapa tempat. Persinggahan pertama itu Jawa, persinggahan kedua itu Bima, itu berarti Sumbawa ya. Persinggahan yang ketiga itu Sumba. Dan akhirnya perahu layar yang membawa leluhur orang Ngada itu mendarat di pantai selatan Kabupaten Ngada sekarang. Dari aspek sosial, etnik Ngada memiliki ciri menganut sistem stratifikasi sosial. Bajawa adalah ibu kota Ngada. Di wilayah inilah leluhur etnik Ngada pertama kali bermukim sebelum menyebar ke sejumlah wilayah di sekitarnya. Karena itu, bahasa Bajawa menjadi bahasa etnik Ngada. Meski etnik Ngada kini tersentuh modernisasi, sejumlah suku masih menempati permukiman tradisional. Kabupaten Ngada memiliki puluhan kampung adat yang menjaga keberadaan bangunan rumah beratap ilalang. Sebagian di antaranya dijadikan objek wisata. Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kebahagiaan Wilhelmina Meong terpancar saat menyambut kedatangan keponakan dan cucunya di Kampung Warupele, Kecamatan Inerie. Untuk pertama kali, Santi berkunjung ke rumah Wilhelmina guna mengikuti pesta reba.
Sejak berusia 7 tahun dan bertransmigrasi bersama orang tuanya ke Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, ia belum pernah merayakan Reba di tanah kelahirannya. Karena mau nunjukin anak-anak bahwa ini Reba ini maksudnya dari nenek moyang. Sekali-sekali kan kita mau tunjukin ke anak-anak lah, biar tahu adatnya gimana gitu, keluarganya gimana gitu. Seperti yang lain, keluarga Meo melakukan tradisi berkumpul setiap tahun menjelang Reba. Saudara, anak, dan cucu memanfaatkan waktu Reba untuk bersilaturahmi serta menyelesaikan segala permasalahan keluarga sambil menyambut datangnya tahun baru menurut penanggalan etnik Ngada. Pesta Reba di Ngada diadakan secara bergiliran di setiap wilayah sejak Desember hingga Februari. Bagi etnik Ngada, Reba merupakan pesta terbesar setiap tahun. Bagi orang Ngada, Reba itu adalah pesta bulan baru ya, atau kemudian berkembang menjadi pesta tahun baru bagi masyarakat agraris tradisional etnis Ngada. Mengapa disebut bulan baru? Karena bulan Reba ini adalah bulan pertama dalam kalender tradisional etnis Ngada yang mengikuti lunar year ya, mengikuti bulan, peredaran bulan, sehingga dalam masyarakat etnis Ngada ini menganut 13 bulan sebenarnya, ya, gitu. Dengan nama-nama bulan dari sistem itu agraris sebenarnya, nama-nama tanaman, ya, gitu. Etnik Ngada di Kampung Paute, Desa Warupele 1, mulai sibuk menyiapkan Reba. Wasiloka menjadi salah satu kegiatan yang biasa dilakukan beberapa hari sebelum Reba dimulai. Mereka membersihkan Watu Lanu, susunan bebatuan yang melambangkan kumpulan rumah adat dalam setiap suku. Watu Lanu disakralkan sebagai tempat pemujaan kepada roh leluhur. Hari pembukaan Reba, Kekalela, bangunan sederhana dari bambu dan ilalang setinggi setengah meter yang dianggap sebagai miniatur rumah adat dibersihkan. Di sini pula sesaji disiapkan. Ayam, nasi, dan moke, sejenis minuman khas Flores, dipersembahkan kepada leluhur. Ritual ini dinamakan Wasikeka. Tujuannya mengundang para leluhur hadir dalam pesta Reba yang akan segera digelar. Wasikeka ditutup dengan makan bersama. Terus itu biasanya dibangun kembali setiap tahun pada awal Bana Lanu. Bana itu memanaskan Lanu, seluruh kakek moyang kita panggil untuk sama-sama hadir. Dengan duduk bersama mereka mendukung kita, ada kehangatan hubungan dan cinta, tali silaturahmi antara yang sudah mendahului kita dan semua anak cucu yang lagi ada ini. Sebelum pesta Reba dimulai, lebih dari 1.000 orang memenuhi halaman rumah adat melakukan misa. Mereka adalah suku yang berasal dari kampung tetangga. Mereka diundang oleh pemangku adat Saulongazia, penghuni kampung Paute yang menyelenggarakan Reba. Bagi etnik Ngada, Reba bukan sekedar pesta merayakan tahun baru. Namun Reba digelar sebagai ungkapan syukur atas perolehan panen dari Sang Pencipta.
Mereka menyanyi seraya memanjatkan doa. Hari telah berganti warna. Pesta reba pun digelar. Syair dalam bahasa Bajawa mulai dilantunkan. Mereka menari dan menyanyi sebagai bentuk pujian kepada leluhur. Tahapan ini dinamakan Soka Doa. Ada pula Oinenio, syair berisi ungkapan syukur atas berlimpahnya hasil alam. Oinenio tadi dia menggambarkan beberapa aspek. Ada ketokohan seseorang, kemudian ada syukur, lalu ada karakter tadi, beberapa gambaran itu adalah cukup lengkap di situ. Pokoknya dari semua aspek kehidupan itu ada di dalam Inenio itu. Reba menjadi simbol persatuan dan kesatuan etnik Ngada yang tersirat dalam syair Danana Naa. Danana Pia, Sui Ouwi. Mereka yang masih hidup ataupun arwah leluhur dipanggil untuk mengokohkan tali kasih sejati. Nasi dan daging menjadi menu wajib dalam perjamuan reba. Disinilah mereka menikmati apa yang telah disediakan oleh alam bersama-sama. Dalam Lega Uwi, makanan disuguhkan kepada setiap suku yang hadir. Reba menjadi simbol berbagi dengan sesama. Makna daripada prosesi Lega Uwi itu sesungguhnya saya boleh tambahkan dalam bahasa adat itu yang katakan sekepo nari do seboge riuroe, itu dalam perjamuan persaudaraan kita membagi rasa kepada sesama yang berkekurangan. Jadi biasanya dalam pesta reba yang dibutuhkan bukan jumlah daging atau nasinya banyak, tetapi suasana persaudaraan itu yang paling diutamakan. Malam semakin larut. Acara bersantap, menyanyi, dan menari mewarnai pesta sepanjang malam. Puncak reba ditandai oleh tarian Besa Uwi. Uwi berarti ubi. Syair dalam Ouwi bercerita tentang ubi yang telah memberi kehidupan sejak zaman nenek moyang etnik Ngada. Ouwi merupakan ajaran pokok etnik Ngada. Ungkapan Ouwi secara harfiah berarti memanggil ubi. Bait-bait dalam lagu Ouwi menyiratkan persatuan dan kesetiaan. Meski syair pujian secara eksplisit ditujukan pada ubi, secara implisit merupakan ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberi hasil panen berlimpah.
Mereka memohon kepada penguasa semesta agar senantiasa melimpahkan hasil panen dan musim yang baik sepanjang tahun. Gelap berganti terang. Tahun yang baru dirayakan. Pada hari berikutnya, setiap suku menggelar pesta serupa di rumah besar. Kali ini, suku Kopa di kampung Welujara merayakan Reba. Tiap keluarga di kampung ini mengumpulkan bahan makanan untuk dimasak. Pesta Reba diadakan selama beberapa hari secara bergiliran di kampung-kampung. Biasanya Reba berlangsung 7 hari. Selama itu pula, suku etnik Ngada yang menggelar Reba dilarang bekerja atau berkebun. Mereka menyebutnya pire atau tabu. Reba juga menjadi momentum mengembalikan keharmonisan keluarga setiap suku. Mereka berkumpul untuk saling memaafkan dan menyelesaikan konflik keluarga. Petuah juga disampaikan tetua adat sebagai bentuk evaluasi agar setiap anggota suku menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun yang baru. Sepanjang satu siklus 1 tahunan kehidupan, itu tentu setiap keluarga atau setiap suku pasti mengalami konflik-konflik ya, termasuk konflik tanah ya, tanah warisan mungkin digarap tidak sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh para tua adat ya dan sebagainya. Dan ketegangan-ketegangan ini yang kemudian mesti diselesaikan. Dan waktu yang tepat untuk rekonsiliasi ini adalah waktu rebah. Pada penghujung Reba, suku Bogometu sebagai pemangku adat Reba di desa Warupele 1 menutup serangkaian pesta Reba dengan doi. Dari rumah adat Saulo Ngazia, setandan pisang dan seekor ayam siap diarak berkeliling desa. Adapun yang lain memikul sirih, pinang, dan ubi. Dipimpin pemangku adat, orang tua dan remaja dan anak-anak mengikuti arak-arakan ini. Mereka mendatangi satu persatu rumah adat dari kampung ke kampung. Ada sedikitnya 38 rumah adat di desa Warupele 1 yang tersebar di 4 kampung, yakni Kampung Paute, Welujara, Boria, dan Warupele, dan dihuni oleh 11 suku. Mereka disambut oleh setiap keluarga yang mendiami rumah adat. Jamuan sederhana disajikan sebagai simbol persaudaraan antar suku. Ada pula warga yang menyuguhkan moke untuk dinikmati saat berpesta. Setelah berkeliling kampung, mereka kembali ke Saulo Ngazia. Nyanyian Ouwi pun dilantunkan lagi sambil menari. Tradisi Reba menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan etnik Ngada. Suku di Ngada meyakini akan terjadi bencana bila tak menggelar pesta Reba. Manakala kita tidak meneruskan warta amanat leluhur, kita akan kena tulah. Ya, kita akan dapat kutukan sendiri dari kelalaian kita. Dan ada 3 macam akibat kelalaian itu. Bisa penyakit, ya bisa kita ditimpa pelbagai macam kesulitan. Ada tantangan dan cobaan hidup jadi sangat berat, tapi lebih-lebih lagi mata boe. Mata boe itu punah seluruh
anak cucu itu kalau kita tidak ingat. Reba adalah tradisi yang menjaga keharmonisan langit, bumi, dan udara. Di dalamnya terkandung pesan luhur dari Sang Pencipta. Inilah kekayaan budaya yang menjadi simbol persatuan etnik Ngada.